Ya, gue habis dari dealer teman-teman. Habis nanyain X-Max sama ZX. Bismillahirrahmanirrahim. Keren banget ya ZX-nya, yang hijau tuh. Mungkin next time deh. Amin, ya rabbal amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini gue bakal ngevlog tentang apa yang bisa dilakukan dengan Yamaha R25, atau Yamaha R25 itu bisa jadi apa aja sih? Bisa jadi motor apa teman-teman? Gitu. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gue harap kalian baik-baik aja biar selalu bisa nontonin channel gue. Yuk, jadi langsung aja ke pembahasan yang pertama. Yamaha R25 itu bisa jadi motor apa sih? Jadi kalau misalnya kalian mau beli Yamaha R25, kalian dari awal harus nentuin teman-teman ya. Kalian itu mau pakai Yamaha R25 itu untuk apa? Kebutuhannya apa? Tujuannya apa gitu. Nah, yang pertama gue bakal jelasin, Yamaha R25 ini basicnya adalah sport touring. Jadi feel ridingnya sport touring, bisa sport bisa touring. Ya lebih ke touring ya sebenarnya. Kalau misalnya untuk feel riding standar, tapi mesinnya itu termasuk mesin yang buat sporty atau race teman-teman. Bahkan 250 cc ini udah enak banget, main dikit bore up ataupun style ulang ya, itu bisa buat balap. Bahkan gak harus up ke R3. Mesin R3 itu malah mesin peruntukan untuk touring, bukan buat balap kayak Yamaha R25 ini gitu. Jadi secara basic motor ini enak banget untuk dipakai touring. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai motor ini sebagai motor touring, itu peruntukannya beda ya. Jadi stangnya mungkin ya udah standar aja, sama footstep standar aja, nggak usah ditambah riser. Paling ada beberapa yang harus kalian rubah, mungkin di penyimpanan untuk nyimpen jas hujan dan sebagainya harus ditambah. Ban juga harus diganti ya, lebih ke dual purpose kalau misalnya touring. Misalnya buat waduh, apa sih kalau dual purpose tuh? Bannya kayak buat tanah, buat jalan, oke gitu teman-teman. Jadi untuk touring itu beda peruntukan ya. Terlebih lagi gimana kebutuhan touring kalian. Kalau misalnya touring kalian itu jauh dan harus bawa banyak barang, touringnya nggak main-main, bisa seminggu dan sebagainya. Aduh, bisa seminggu dan sebagainya. Kalian bisa pasang box, side box, ataupun kayak penyimpanan tambahan untuk di Yamaha R25. Kalian bisa pasang GPS, bisa pasang apalagi lah kalau untuk motor touring ya. Bisa ditinggiin, itu tergantung selera kalian. Kenapa gua bilang Yamaha R25 ini bisa buat motor touring? Karena di luar sana Yamaha R3 itu kebanyakan dipakai touring teman-teman. Karena untuk Yamaha R3 kan posisi ridingnya itu sport touring ya. Nah untuk mesinnya juga sport touring. Beda sama Yamaha R25 di Indo, feel riding doang sport touring, tapi untuk mesinnya lebih ke arah sporty ataupun race gitu. Nah untuk yang kedua, kalau misalnya kalian beli Yamaha R25 ini mau dijadiin untuk motor balap, motor sport, itu gampang banget. Cuman nggak bisa dari pabrikan langsung kalian pakai balap, nggak bisa. Karena memang feel ridingnya itu nggak enak banget untuk dikatakan motor sport teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai motor Yamaha R25 ini buat race, buat balap, ataupun buat track day dan sebagainya, motor ini bisa banget, tapi ada perubahan yang harus kalian lakukan, terutama di bagian stang sama di underboon. Underboon kalau bisa sih diganti ya, pakai yang race kayak punya Bipro, WRT dan sebagainya. Stang juga antara kedua itu aja. Kalau misalnya kalian udah ganti kedua itu, kayak spion dicopot, pakai bodi buta, atau kalau emang buat track day doang mungkin kayak
gitu aja paling ban wajib ganti ya. Ban sendiri kalau misalnya buat dipakai balap itu bisa pakai Michelin ataupun pakai Pirelli Diablo Rosso yang Super Corsa. Nah kalau untuk Michelin Power 5 atau Power RS kalau masih ada stoknya, atau bisa pakai Dunlop, Batlex dan sebagainya. Pokoknya yang soft kumpon ya, gitu. Terus kalau misalnya dipakai buat balap juga, Yamaha R25 ini perlu kalian setting ulang sih, entah di knalpot kan mungkin ya, pastilah itu di CO-nya, di busi, di bukaan throttle body, pokoknya di setting ulang di motornya sampai kalian dapetin settingan yang pas untuk akselerasi dan tenaganya dan top speednya, seperti itu teman-teman. Mulai dari rasio gear juga perlu dirubah. Paling enak sih pakai 4243 ya menurut gua, daripada pakai orinya itu 45 kalau nggak salah, kegedean, geternya kerasa. Jadi antara kedua itu kalian harus dipastiin nih sebelum beli, kalian itu mau pakai Yamaha R25 ini buat apa gitu teman-teman. Jadi nantinya bakal ngarah jelas spare part apa yang kalian butuhkan untuk modifikasi tambahan di motor ini. Selanjutnya yang ketiga itu kalau misalnya kalian mau pakai buat harian, ya itu nggak masalah banget. Yamaha R25 ini bisa juga dipakai harian. Karena apa? Karena konsumsinya yang irit, feel ridingnya yang nggak terlalu pegel ya teman-teman. Karena ini gua udah dipakein Stang Bipro aja masih fine-fine aja dipakai riding 1 jam sampai 2 jam. Ya paling pegelnya kerasa di pergelangan tangan doang itu ya. Terus untuk konsumsi bensinnya gue bisa dapetin di angka 30 km per liter mentoknya ya. Untuk minimalnya itu 28 atau 26 untuk tahun 2016. Wow, jadi ini enak banget untuk dipakai harian. Wah, speeding dikit lah. Kemarin pakai knalpot yang A3S cepet banget naiknya anjir. Kalau ini harus dari awal mula. Padahal kemarin itu gigi berapa ya, 45 itu ke 150 cepet banget. Wow. Jadi Yamaha R25 ini nggak masalah untuk dipakai daily use atau buat motor harian selama kalian kuat sih untuk pengeluaran biaya servisnya, biaya bensinnya, biaya apa lagi ya, dan biaya lainnya. Nah kalau misalnya dipakai harian, kalian itu perlu ganti oli maksimal itu 2 bulan sekali lah, atau 3 bulan ya. Terus tiap 2 sampai 3 kali ganti oli itu kalian juga ganti filter olinya. Sama kuras radiator itu tiap 2 sampai 3 kali ganti oli. Jadi kalian harus ganti filter oli, filter udara, bukan filter, coolant radiator, ya kan? Itu nggak dipakai harian atau cuman buat motor hobi doang. Yamaha R25 ini juga friendly banget. Kalian beli oli yang mahal tapi ganti olinya cukup per 3 bulan sekali sampai 5 bulan sekali. Tapi ingat ya, tiap ganti oli yang kalau misalnya motor hobi sebaiknya langsung kuras radiator, langsung ganti filter udara, filter oli. Karena kalau misalnya didiemin aja, filter udara juga bisa kotor karena debu sih lebih tepatnya. Itu teman-teman. Jadi motor Yamaha R25 Out ini enak banget sih sebenarnya ya, multifungsi menurut gua sih gitu ya. Wih keren mobilio. Sorry. Lalu Yamaha R25 ini juga bisa jadi motor entertain atau motor konten. Kayak gua ini kan konten di YouTube. Ada banyak teman-teman Yamaha R25 entah di IG, entah di YouTube, entah di TikTok, Facebook yang kontenin motornya ngebahas ataupun bikin video sinematik ataupun bikin video touring, track day dan sebagainya. Itu banyak banget. Jadi Yamaha R25 ini juga masih oke buat dikontenin untuk dibahas secara detail, secara menyeluruh. Karena memang banyak juga peminatnya sih. Bahkan
gua sendiri dari awal 2000 berapa ya, 2014 kalau nggak salah awal rilis motor ini adalah motor yang menjadi motor impian gua gitu teman-teman. Pokoknya jos banget ya Yamaha R25 Alt ini. Entah dari spare partnya yang murah, biaya perawatan murah, konsumsi bensin yang irit, apalagi tuh masih banyak lagi sih sebenarnya. Ngomong-ngomong, ini kenapa helm gua ngegelebek banget ya anginnya. Tapi karena emang anginnya ini sekarang lagi ini sih gede banget teman-teman. Gitu. Jadi motor Yamaha R25 ini bisa jadi motor entertain atau motor konten. Ya motor sport yang lain juga bisa sih. Cuman itu tergantung selera kalian aja. Karena kalau misalnya oke deh. Kalau misalnya udah selera, nanti ngebahasnya atau ngonteninnya juga enak teman-teman. Jadi lebih berasa feelnya, lebih nyatu sama motornya. Yang terakhir, motor Yamaha R25 ini bisa jadi buat motor untuk menghadap ke mertua biar diterima. Anjir. Canda deng. Kalau misalnya kalian punya pasangan kalian tulus, orang tuanya nerima dengan baik, pasti nggak bakal memandang apa yang kalian punya dan apa yang kalian bawa, tapi apa yang ada di dalam diri kalian teman-teman, yaitu hati, sikap, sifat, dan perlakuan, attitude, dan sebagainya pokoknya. Jadi ya teman-teman, sambil konten juga, sambil ngevlog dari video ini ngebahas R25, gua juga bakal ngingetin ke kalian bahwa mau kalian punya apapun, kalian harus tetap bawa attitude, etika kalian yang baik untuk menghadapi orang lain ya. Mau menghadap ke siapapun, mau yang lebih tua, lebih muda, kalian harus perlihatkan bahwa kalian itu beretika. Karena masalah etika di zaman sekarang itu udah mulai lumayan banyak masalah problematik ya. Jadi gue ingetin ke kalian bahwa manusia yang baik adalah manusia yang memiliki sifat, sikap, etika, attitude yang baik, memperlakukan manusia sesama manusia, memperlakukan manusia lain dengan baik, menjadi yang paling bermanfaat untuk orang lain juga gitu ya. Sebenarnya gitu aja untuk video gua kali ini. Semoga kalian bisa nangkep hikmahnya, bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau beli Yamaha R25, dan semoga video gua bermanfaat juga sih gitu. Mungkin gitu aja untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi Adi, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Waduh, truk ayam aja. Keren banget ya, kalau misal kalian bisa lihat pantulan di mobil itu ada si baby dengan biletnya sebelah. Anjay, gila sangar banget ini motor. Nah ini sih yang bikin gue nggak bisa lepas dari Yamaha R25. Selain posisi ridingnya yang nyaman, bensinnya yang irit, perawatan murah, looknya juga edan kali teman-teman. Pokoknya jos parah tuh, lihat keren banget, gila. Begging you, so put your loving in us, baby. Wadidi, wadidi. Jangan lupa like and subscribe.